Selamat pagi. Selamat pagi semua. Kalau bangun tidur, selamat bangun tidur bilang apa? Selamat pagi, Mama. Kalau mau tidur bilangnya apa? Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Mama. Kalau mau bobo malam. Kalau malam mau bobo bilang apa? Mama, kita mau bobo dulu ya sama Hai. Untuk Mama. Ya. Tapi katanya kita naik. Iya. Kak Nai itu kakak Nai. Enggak, kalau Citra kan sama Nai kan seumur, jadi nggak apa-apa panggilnya Citra sama Nai. Kalau Mama bobo sama siapa? Nai, sini Nai. Ini sih. Kakak Nai, Mama. Kakak Nai. Kakak Nai. Kakak Nai, sini Kakak Nai. Nah, kakak Nai apa kabar? Baik. Dia mana nggak biasa. Jadi nggak usah kelihatan. Nai udah baikan belum? Udah. Sama siapa? Sama Citra. Udah baikan. Sudah. Terus Nai nggak apa-apa. Papa. Jadi Papa nggak nyokap. Hah? Kita kayak Mau mereka bisa. ini katanya si Abdul selesai kerja jam 12. Terus katanya dia langsung kalau saya ada ulit udah dari kemarin saya ke sana. Ya udah, berarti kita ke sana atau gimana? Kita belum Pak. Halo. Nai, cium dong. Anjing mau cium. Jangan dekat sini. Iya. Dekat situ aja sama Papa. Mama mau cium. Udah 2 doang. Nai sama Njai doang. Kita sama Tabo. Lagi cium Mama. Citra sama Tabu nggak cium Mama. Nanti nggak ke mall ya. Cium. Apa? Yang Nai udah sarapan belum katanya? Nai udah sarapan belum? Guys, jadi kemarin itu sempat ada yang komen. Sebenarnya sih aku kalau mau dikritik pun nggak apa-apa ya. Terkait misalnya cara ngedidik aku, ngerawat anak-anak asuh aku, so far aku nggak ada masalah. Tapi kemarin itu ada yang komen, dia bilang gini, intinya Novi tuh kayak bocil banget sih, anak kecil kayak gitu, itu hal yang wajar gitu kata dia, gigit-gigitan tuh hal yang wajar. Dia ngomong lah kayak gitu, terus aku langsung kayak, hah? Itu hal yang wajar? Menurutku itu nggak wajar, karena anak asuhku yang lain itu nggak ada yang ngelakuin itu, cuma Citra aja, ya kan? Nah, kan kita juga di yayasan ada ya pendampingan untuk psikolog anak gitu ya. Dan hal kayak gitu juga tidak diwajarkan oleh psikolog anak gitu. Jadi jangan mewajarkan ketika ada anak yang menggigit saudaranya atau menggigit temennya itu boleh atau dibiarkan ya. Kalau mungkin si ibu itu mengajari anaknya untuk kayak ya udah biasa aja dan boleh, lah saya nggak biasa seperti itu ya. Dan saya sempat ada emang komen ke sosmed dia gitu, karena emang saya ngerasa bajunya sangat terbuka, jadi saya bilangnya ani-ani.
Tapi kalau mau dilaporkan silakan, karena di KBBI itu tidak ada yang namanya ani-ani. Artinya tuh nggak ada ani-ani. Siapa suruh dia ngata-ngatain saya? Tuh sampai dia bilang juga kalau saya itu membuat konten hanya untuk menjual penderitaan orang lain, katanya gitu. Ya. Logikanya ya Mbak, ini aku nggak mau sebut namanya karena emang sudah mau aku somasi gitu ya. Si mbaknya ini soalnya udah keterlaluan banget dia ngomong kayak gitu. Logika Mbak, kalau saya mau cuman bikin konten menjual kesedihan ya, saya ini nggak perlu ada biaya namanya rumah sakit jiwa Mbak. Ya, belum biaya rumah sakit jiwa, belum biaya anak sekolah, Mbak. Anak sekolah saya totalnya ini ada 7 yang kita rawat di yayasan. Semuanya itu butuh pengasuh, Mbak. Satu anak, satu pengasuh ya. Belum lagi biaya sekolah dan biaya ODGJ yang ada di yayasan yang kita rawat, Mbak. Gitu. Semua butuh uang, butuh butuh duit. Gitu. Jadi kalau dia bilang hanya menjual kesedihan, dia harus pertanggungjawabkan omongannya. Saya juga udah cek nama siapa namanya suaminya, itu namanya Sugus juga, dan dia kelahiran 87, lu kelahiran 87 ngatain gue bocil. Emangnya lu tahu umur gue berapa gitu? Itu pertama. Terus yang kedua, lu tahu apa soal mendidik anak yang notabene anak asuh? Iya tahu, anak lu 3, gue udah cek ya, anak lu 3. Tapi di sini lebih mana? Anak gue 7, notabene ini bukan anak kandung gue gitu ya. Jadi ini orang udah keterlaluan sampai ada kata-kata aku bacain ya. Katanya malu dipakai ya Mbak, gue nggak pernah ada jejak digital enong-enong, kata dia. Siapa suruh baju lu kayak enong-enong? Ya nggak, lagi juga lu laporin sono di KBBI, nggak ada namanya ani-ani, nggak bisa dilaporin. Kita ngatain orang ani-ani itu nggak bisa dilaporin. Tapi kalau kamu dengan menuduh saya statement ini bisa saya laporkan karena penuduhan kamu itu tidak ada dasar. Gitu ya. Bentar mama kan lagi ngomong ini. Lagi. Ya, jadi ada kata-kata juga dia bilang ini. Hidup lu penuh kepalsuan. Gimana pingkan mambo ngatain lu kena mental nggak? Kata dia gitu. Ngapain kena mental? Kenapa harus kena mental? Nggak ada yang perlu kena mental, biasa aja. Karena saya nggak ngerasa kayak gitu. Kepalsuan apanya yang ngerawat anak kayak gini kepalsuan. Ngerawat ODGJ itu kepalsuan. Jadi saya udah cek nih, mbaknya di Jakarta Utara ya. Itu kelahiran 87 nggak, dan gue bocil, tahu lu umur gue berapa. Nama lakinya juga sama, Sugus. Trauma gue namanya Sugus. Gitu ya. Jadi aku sih ini lagi kemarin udah telepon ini pengacaraku.